Bagaimana sebuah perahu karet kecil yang terapung di tengah lautan luas bisa terlihat persis seperti kapal induk raksasa di layar radar musuh. Bayangkan sebuah ilusi optik namun terjadi pada spektrum gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah rahasia besar peperangan modern. Dalam perang era digital yang sangat canggih ini, matamu dan sensor komputermu bisa dengan mudah berbohong kepadamu. Apa yang tampak sebagai ancaman masif di layar monitor mungkin hanyalah sebuah trik fisika dasar yang dirancang untuk menguras amunisi bernilai jutaan dolar milik musuh ke target yang sepenuhnya kosong. Fakta yang paling mengejutkan adalah teknologi satelit bernilai triliunan rupiah di luar angkasa berhasil dikelabui secara telak oleh alat sederhana seharga beberapa ratus dolar saja. Alat ini tidak memiliki mesin, tidak memiliki sumber listrik, namun mampu menciptakan apa yang disebut militer sebagai armada hantu. Halo teman-teman pemikir kritis, kembali bersama saya, Raka Pratama, di channel Kenapa Itu Ya. Di era di mana satelit luar angkasa bisa membaca plat nomor mobil dari orbit, kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara menyembunyikan armada kapal perang raksasa yang sedang bergerak melintasi samudera terbuka? Jawabannya sungguh di luar dugaan, jangan disembunyikan. Sebaliknya, buatlah armada palsu yang jauh lebih besar dan lebih berisik secara elektromagnetik. Dengan memanipulasi prinsip fisika pemantulan gelombang, militer menciptakan target ilusi yang membuat musuh kebingungan, menentukan mana ancaman yang sebenarnya. Mari kita mundur sejenak untuk memahami evolusi penipuan militer ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, kita mengenal pasukan hantu yang menggunakan tank karet tiup dan pengeras suara untuk menipu pasukan Jerman. Taktik itu sangat brilian pada masanya karena mengandalkan penipuan visual dan suara secara langsung. Namun hari ini, peperangan tidak lagi mengandalkan teropong binokular. Medan pertempuran modern diawasi oleh mesin-mesin canggih dari ketinggian ratusan kilometer di atas bumi. Oleh karena itu, seni kamuflase pun harus berevolusi dari sekadar menyembunyikan bentuk fisik menjadi memanipulasi sinyal elektromagnetik. Untuk memahami bagaimana ilusi ini bekerja, kita harus membedah cara kerja mata di langit tersebut. Kenalkan satelit SAR atau Synthetic Aperture Radar. Berbeda dengan satelit optik biasa yang pada dasarnya adalah kamera raksasa beresolusi tinggi, satelit SAR tidak bergantung pada cahaya matahari sama sekali. Kamera optik biasa akan buta saat malam hari atau saat target tertutup oleh awan tebal, kabut, maupun asap peperangan. Disinilah satelit SAR mengambil alih. Satelit ini secara aktif menembakkan gelombang mikro menembus awan dan kegelapan, lalu mendengarkan gema atau pantulan gelombang yang kembali kepadanya. Gelombang mikro yang ditembakkan ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Ketika gelombang tersebut menabrak suatu objek di permukaan bumi, sebagian dari energi gelombang itu akan dipantulkan kembali ke antena satelit. Waktu tempuh gelombang inilah yang digunakan untuk menghitung jarak dan membentuk citra objek. Namun ada satu variabel krusial dalam dunia radar yang disebut sebagai radar cross-section atau RCS. RCS adalah ukuran seberapa besar kemampuan suatu objek untuk memantulkan sinyal radar kembali ke sumber asalnya. Semakin besar nilai RCS, semakin besar pula objek tersebut terlihat di layar monitor radar musuh. Logika awam mungkin berpikir bahwa ukuran fisik suatu benda berbanding lurus dengan ukuran RCS-nya. Kapal besar pasti memiliki RCS besar, dan perahu kecil pasti memiliki RCS kecil. Tetapi, dalam dunia fisika elektromagnetik, logika ukuran fisik ini sama sekali tidak berlaku. Bentuk geometri jauh lebih menentukan. Sebuah kapal induk raksasa yang dirancang dengan sudut-sudut miring yang tepat bisa memantulkan gelombang radar menjauh dari satelit. Akibatnya, di layar radar, kapal raksasa ini mungkin hanya terlihat sebesar burung camar. Inilah prinsip dasar di balik teknologi pesawat dan kapal siluman modern yang sangat mahal. Sebaliknya, sebuah benda yang secara fisik sangat kecil, jika dibentuk dengan geometri yang sangat spesifik, dapat menangkap seluruh gelombang radar yang datang dan memantulkannya kembali secara utuh ke arah satelit. Hasilnya, benda kecil ini memalsukan identitasnya dan terlihat seperti monster baja di lautan. Satelit SAR tidak melihat warna, tidak melihat tekstur cat, dan tidak melihat bendera negara yang berkibar. Satelit ini murni hanya melihat geometri matematis dan konduktivitas material
dari benda yang ditabrak oleh gelombang mikronya. Kebutaan visual inilah yang dieksploitasi habis-habisan oleh para insinyur militer. Maka, untuk menciptakan sebuah ilusi optik bagi radar, kita tidak perlu membangun replika kapal perang yang terbuat dari kayu atau besi raksasa. Kita hanya membutuhkan sebuah perangkat fisika murni yang dirancang khusus untuk memanipulasi gelombang elektromagnetik. Perangkat ini dikenal sebagai corner reflector, memasuki bagian inti dari sains ini. Mari kita bedah anatomi dan fisika di balik corner reflector atau reflektor sudut. Secara visual, alat ini terlihat sangat sederhana, bahkan mungkin terkesan primitif jika dibandingkan dengan sistem komputer misil balistik. Ia hanyalah susunan plat logam yang disatukan, namun kesederhanaan bentuknya adalah hasil dari kalkulasi geometri yang sangat presisi. Sebuah reflektor sudut yang paling efektif terdiri dari 3 bidang datar yang saling berpotongan persis tegak lurus satu sama lain. Bentuk ini persis seperti pojokan di dalam sebuah ruangan berbentuk kubus di rumah kalian. Mengapa harus 3 bidang yang saling tegak lurus? Jawabannya terletak pada hukum pemantulan cahaya dan gelombang. Ketika seberkas gelombang radar datang dari langit dan memasuki struktur sudut ini, ia tidak akan memantul secara acak. Gelombang tersebut akan mengalami serangkaian pantulan yang sangat terprediksi. Mari kita perlambat waktunya dan lihat melalui simulasi fisika. Gelombang radar masuk menabrak bidang pertama. Karena sudutnya 90 derajat terhadap bidang lainnya, pantulan dari bidang pertama ini secara otomatis diarahkan langsung menuju bidang kedua. Ini adalah reaksi berantai geometris yang tidak bisa dihindari. Setelah menabrak bidang kedua, gelombang tersebut kembali dipantulkan, kali ini menuju bidang ketiga. Pantulan ketiga inilah yang menjadi mahakarya dari bentuk geometri ini. Setelah menabrak bidang ketiga, gelombang radar dipantulkan persis sejajar dengan arah datangnya pada awalnya. Tidak meleset 1 derajat pun. Tidak peduli dari sudut manapun satelit SAR di orbit menembakkan radarnya ke dalam reflektor ini, selama gelombang itu masuk ke dalam mulut reflektor, ia akan memantul 3 kali dan kembali persis ke arah satelit tersebut. Ini menciptakan fenomena yang disebut retrorefleksi, efek cermin yang sempurna. Kalian sebenarnya sering melihat prinsip retrorefleksi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan mata kucing atau reflektor jalan raya yang menyala sangat terang saat terkena lampu mobil di malam hari? Reflektor jalan itu menggunakan ribuan prisma kecil yang memiliki prinsip 90 derajat yang sama. Bedanya, reflektor militer dirancang bukan untuk memantulkan cahaya tampak dari lampu mobil, melainkan memantulkan gelombang mikrofrekuensi spesifik dari radar. Oleh karena itu, material yang digunakan haruslah logam yang sangat konduktif, seperti aluminium atau baja, yang merupakan cermin sempurna bagi gelombang radar. Karena hampir seluruh energi radar yang masuk dipantulkan kembali, tanpa ada yang tersebar sia-sia, sebuah reflektor sudut dengan panjang sisi hanya 1 meter, dapat memiliki radar cross-section setara dengan sebuah kapal kargo besar yang panjangnya ratusan meter. Efisiensi pantulannya benar-benar luar biasa. Inilah kunci utama dari penciptaan armada hantu. Militer dapat mengambil sebuah perahu karet kecil yang murah, menaruh reflektor sudut logam di atasnya, dan membiarkannya terapung di lautan. Bagi mata manusia, itu hanyalah perahu kosong. Namun bagi satelit di luar angkasa, itu adalah kapal perusak bersenjata lengkap. Lebih menakutkannya lagi, reflektor ini benar-benar pasif. Ia tidak memancarkan sinyal radio apapun, tidak menghasilkan panas mesin, dan tidak memerlukan baterai. Ia hanya duduk diam dalam kesunyian, menunggu gelombang radar musuh datang untuk dipantulkan. Ini membuatnya sangat sulit dideteksi oleh sensor pasif lainnya. Dalam strategi militer, ini disebut sebagai asimetri biaya yang ekstrem. Musuh harus meluncurkan satelit bernilai triliunan rupiah dan menembakkan rudal bernilai puluhan miliar rupiah hanya untuk menghancurkan plat besi seharga beberapa ratus ribu rupiah. Sebuah kemenangan ekonomi dan psikologis dalam peperangan. Sekarang, mari kita bahas mengapa sudut 90 derajat adalah musuh bebuyutan sekaligus sahabat terbaik bagi insinyur radar. Dalam desain alutsista modern, sudut 90 derajat adalah sesuatu yang sangat dihindari layaknya wabah penyakit. Mengapa? Karena sudut siku-siku secara alami membentuk reflektor sudut parsial.
Lihatlah lambung kapal perang konvensional masa lalu. Dinding lambung yang vertikal bertemu dengan dek yang horizontal, membentuk sudut 90 derajat. Cerobong asap tegak lurus dengan geladak, meriam tegak lurus dengan turret. Semua sudut siku-siku ini bertindak seperti ribuan cermin kecil yang memantulkan radar. Itulah sebabnya kapal perang modern seperti kelas Zumwalt milik Amerika atau pesawat pengebom B-2 Spirit memiliki desain yang sangat aneh. Mereka nyaris tidak memiliki sudut 90 derajat sama sekali. Permukaannya dimiringkan dengan sudut tajam atau tumpul untuk menyebarkan gelombang radar ke arah yang tidak berbahaya. Fisika siluman menghabiskan dana riset miliaran dolar hanya untuk menyingkirkan geometri siku-siku dari desain mereka. Sebaliknya, pembuat umpan radar atau decoy dengan sengaja memeluk desain 90 derajat tersebut. Mereka memaksimalkan apa yang mati-matian coba dihilangkan oleh para desainer teknologi siluman. Secara matematis, rumus untuk menghitung radar cross-section dari sebuah reflektor sudut sangat bergantung pada kuadrat dari area permukaan plat logam, dibagi dengan panjang gelombang radar yang digunakan. Ini berarti, sedikit saja penambahan ukuran pada reflektor akan menghasilkan peningkatan pantulan yang eksponensial. Keistimewaan fisika ini memungkinkan militer untuk mendesain reflektor yang dapat dilipat layaknya payung. Saat disimpan, ukurannya sangat ringkas dan mudah diangkut. Namun saat diluncurkan ke laut atau dipasang di darat, ia mekar membentuk sudut-sudut presisi yang seketika membutakan sensor radar canggih musuh. Satelit radar beresolusi tinggi memang bisa memetakan bentuk daratan dengan luar biasa. Namun, ketika berhadapan dengan cahaya radar yang sangat menyilaukan dari reflektor ini, sensor satelit mengalami efek yang mirip dengan lens flare pada kamera biasa. Cahaya pantulan itu menutupi area di sekitarnya dengan noda putih. Efek silau inilah yang dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset militer sungguhan. Dengan menempatkan puluhan reflektor sudut di sekitar sebuah kapal induk atau pangkalan militer, musuh hanya akan melihat sebuah awan cahaya putih raksasa di layar radar. Mereka tidak bisa mengetahui lokasi pasti target utamanya di mana. Lebih jauh lagi, umpan ini dapat diprogram untuk mensimulasikan pergerakan. Dengan menarik rangkaian reflektor ini menggunakan kapal kecil yang melaju dengan kecepatan tertentu, algoritma komputer musuh akan menganalisis kecepatan dan ukuran pantulan, lalu menyimpulkan bahwa itu adalah konvoi kapal perang besar yang bergerak. Sistem panduan rudal anti kapal modern sangat bergantung pada kunci radar aktif di tahap akhir penerbangannya. Ketika rudal melesat mendekati area target, ia akan menyalakan radarnya sendiri dan mencari pantulan terbesar. Secara alamiah, rudal yang bodoh ini akan tertarik pada reflektor sudut dan mengabaikan kapal aslinya. Ini adalah pengorbanan pion untuk menyelamatkan raja dalam permainan catur elektromagnetik. Fisika geometri dasar berhasil mengakali perangkat lunak pelacakan tercanggih di dunia. Umpan yang terbuat dari lembaran aluminium berhasil menyelamatkan nyawa ratusan pelaut dan kapal perang bernilai triliunan rupiah. Taktik ini bukanlah teori fiksi ilmiah di atas kertas. Ini adalah doktrin standar operasional yang digunakan oleh hampir seluruh angkatan laut modern di dunia. Dari armada Amerika Serikat, angkatan laut Tiongkok hingga militer Rusia, semuanya mengandalkan geometri sederhana ini sebagai garis pertahanan terakhir mereka. Untuk melihat seberapa relevan teknologi ini sekarang, kita tidak perlu melihat ke masa lalu. Mari kita analisis studi kasus nyata dari konflik modern yang sedang berlangsung. Salah satu contoh paling mencolok dari penggunaan corner reflector besar-besaran terjadi di sekitar infrastruktur strategis seperti jembatan Crimea. Jembatan adalah urat nadi logistik militer yang sangat vital dan menjadikannya target utama serangan rudal jarak jauh. Untuk melindungi jembatan raksasa ini dari rudal berpemandu radar, militer Rusia mengerahkan taktik kamuflase elektromagnetik yang sangat ekstensif menggunakan tongkang-tongkang khusus. Mereka menambatkan serangkaian kapal tongkang usang yang dijejali dengan ratusan reflektor sudut raksasa diletakkan memanjang sejajar dengan jembatan asli. Tujuannya sangat jelas, menciptakan ilusi jembatan hantu di layar radar musuh. Jembatan palsu ini dirancang untuk memiliki pantulan radar yang jauh lebih kuat. Ketika sebuah rudal jelajah canggih yang terbang rendah mendekati area tersebut, sensor radarnya akan mencari bentuk struktur jembatan yang masif, alih-alih mengunci pilar beton jembatan asli,
komputer rudal justru akan terpikat oleh sinyal radar super terang yang memantul dari tongkang-tongkang reflektor tersebut. Tidak hanya untuk melindungi jembatan, taktik serupa digunakan untuk menyembunyikan sistem pertahanan udara yang berharga. Baterai rudal anti pesawat adalah target prioritas tinggi. Dengan menyebarkan umpan reflektor di sekitar area hutan atau gurun, satelit musuh akan mendeteksi puluhan ancaman palsu dalam satu wilayah. Analis intelijen yang melihat citra satelit SAR harus memecahkan teka-teki mematikan. Dari 20 titik terang di layar radar, mana yang merupakan peluncur rudal asli dan mana yang hanya tumpukan plat aluminium seharga pipa paralon, kesalahan dalam menebak akan berujung pada kerugian jet tempur bernilai fantastis. Bahkan di laut lepas, taktik ilusi ini terus dikembangkan. Kapal-kapal kecil tidak berawak atau drone permukaan laut kini dilengkapi dengan reflektor sudut bermotor yang dapat berputar secara dinamis. Putaran ini menciptakan modulasi frekuensi Doppler yang membuat umpan tersebut tampak seperti baling-baling kapal besar. Dengan meniru tanda tangan Doppler dari baling-baling, umpan pasif ini berevolusi menjadi ilusi yang lebih kompleks. Radar musuh tidak hanya melihat benda besar yang diam, tetapi mendeteksi mesin raksasa yang seolah-olah sedang menggerakkan air. Fisika gelombang suara dan radar benar-benar dieksploitasi hingga batasnya. Keberhasilan operasi militer saat ini tidak lagi sekadar ditentukan oleh seberapa besar daya ledak senjatamu, melainkan seberapa pintar kamu memanipulasi spektrum elektromagnetik. Mereka yang menguasai seni penipuan fisika ini akan memegang kendali atas apa yang dilihat dan diyakini oleh musuh di medan pertempuran. Menariknya, teknologi yang sama juga digunakan untuk misi penyelamatan damai. Kapal layar kecil berbahan fiberglass atau kayu sangat sulit dideteksi radar. Dengan memasang reflektor sudut kecil di tiang kapal, mereka memastikan kapal mereka terlihat jelas oleh radar kapal kargo besar, mencegah tabrakan fatal di malam hari. Satu hukum fisika, dua aplikasi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi digunakan untuk menyelamatkan nyawa pelaut sipil dari tabrakan mematikan, di sisi lain digunakan sebagai perisai ilusi untuk memancing rudal penghancur dalam peperangan global. Begitulah dualitas sains bekerja dalam peradaban manusia. Memasuki babak peperangan elektronik tingkat lanjut, kita harus membedah antara dua jenis umpan, decoy aktif dan decoy pasif. Sejauh ini, kita telah membahas reflektor sudut yang merupakan murni decoy pasif. Ia tidak membutuhkan listrik dan hanya memantulkan apa yang datang padanya layaknya cermin raksasa. Di sisi lain, decoy aktif adalah perangkat elektronik canggih yang dilengkapi dengan baterai, antena, dan pemancar radio. Alih-alih memantulkan gelombang, decoy aktif mendengarkan radar musuh, menganalisis frekuensinya secara instan, lalu menembakkan sinyal radio palsu yang dimodifikasi kembali ke arah musuh. Sinyal palsu ini dirancang untuk menipu komputer musuh dengan informasi jarak dan kecepatan yang salah. Ini seperti seseorang yang meneriakkan gema palsu di dalam gua untuk membingungkan kelelawar. Decoy aktif sangat cerdas, bisa meniru tanda tangan radar spesifik dari pesawat tempur atau kapal induk tertentu dengan akurat. Namun decoy aktif memiliki kelemahan fatal. Karena mereka secara aktif memancarkan energi elektromagnetik, mereka bertindak seperti senter yang menyala di tengah lapangan gelap gulita. Sensor pendeteksi emisi elektronik musuh dapat dengan mudah menemukan lokasi mereka dari jarak ratusan kilometer. Begitu baterai mereka habis atau komponen elektronik mereka rusak karena cuaca buruk laut, decoy aktif akan mati dan menjadi besi rongsokan yang tidak berguna. Mereka juga sangat mahal untuk diproduksi, sehingga tidak bisa disebarkan dalam jumlah ribuan untuk menutupi area perairan yang sangat luas secara permanen. Disinilah keunggulan absolut dari decoy pasif bersudut 90 derajat. Reflektor logam tidak pernah kehabisan baterai. Ia tidak memancarkan sinyal apapun sebelum radar musuh menabraknya terlebih dahulu, menjadikannya siluman sempurna hingga detik terakhir. Ia kebal terhadap serangan senjata gangguan elektronik atau EMP. Dalam doktrin militer campuran, armada menggunakan kedua jenis umpan ini secara bersamaan. Decoy aktif digunakan untuk mengalihkan perhatian rudal yang sudah sangat dekat, sementara ribuan decoy pasif digunakan sebagai jaring labirin, pelindung berskala besar untuk mengacaukan pemetaan satelit musuh dari luar angkasa. Sinergi antara teknologi tinggi pemancar gelombang dan teknologi rendah pemantul geometri
menciptakan dinding ilusi yang nyaris tidak bisa ditembus oleh sensor konvensional. Ini memaksa insinyur militer lawan untuk mencari cara baru agar bisa melihat menembus kebohongan tersebut. Perlombaan senjata pun berevolusi. Untuk menghadapi lautan umpan pasif ini, Angkatan Laut modern tidak lagi bisa mengandalkan satu jenis sensor saja. Mereka harus menggabungkan data dari satelit radar, kamera inframerah termal pendeteksi panas, dan sensor akustik bawah air. Jika sebuah target terlihat besar di radar namun sedingin es di inframerah, itu pasti umpan. Namun memasang berbagai jenis sensor mahal di setiap rudal atau satelit akan membuat biayanya meroket tajam tak terkendali. Dan pada akhirnya, ruang di hidung sebuah rudal sangatlah terbatas. Inilah dilema abadi. Seberapa banyak uang yang rela dibakar untuk memastikan bahwa target yang dihancurkan bukanlah sekadar plat besi? Karena keterbatasan perangkat keras sensor, para ilmuwan kini beralih ke perangkat lunak. Memasuki babak terbaru dalam perlombaan senjata ini, kecerdasan buatan atau AI pengenal pola melawan fisika umpan pasif, satelit militer modern kini dilengkapi dengan otak superkomputer berbasis jaringan saraf tiruan. AI ini dilatih menggunakan jutaan gambar citra satelit SAR. Algoritma canggih ini diajarkan untuk tidak hanya melihat seberapa terang pantulan radarnya, tetapi juga mencari kejanggalan kontekstual. AI bisa membedakan mana pantulan murni dari reflektor sudut dan mana pantulan kompleks dari struktur geladak kapal asli. Salah satu kelemahan reflektor sudut tunggal adalah ia memantulkan cahaya terlalu sempurna, terlalu terang, dan terlalu konsisten. Kapal perang asli memiliki banyak sudut acak, antena, dan peralatan yang menghasilkan pantulan radar yang sedikit berantakan. AI yang cerdas akan menyadari bahwa kesempurnaan pantulan adalah sebuah kebohongan. Selain itu, AI satelit kini diajarkan untuk melihat jejak air atau wake di permukaan laut, sebuah kapal induk raksasa seberat ratusan ribu ton yang membelah lautan akan meninggalkan jejak buih air dan gelombang berbentuk V yang membentang hingga puluhan kilometer di belakangnya. Jejak raksasa ini tidak bisa dipalsukan. Jika AI melihat sebuah pantulan radar sebesar kapal induk di layar tetapi tidak menemukan jejak gelombang hidrodinamis yang sesuai di belakangnya, AI akan langsung menandai titik tersebut sebagai armada hantu atau umpan palsu. Dengan analisis lingkungan ini, AI berhasil mengupas lapis demi lapis ilusi optik musuh. Namun, seperti permainan kucing-kucingan yang abadi, insinyur militer pembuat umpan tidak tinggal diam. Mengetahui bahwa AI mencari jejak air, mereka mulai memodifikasi drone penarik umpan. Drone ini kini dirancang khusus untuk mengaduk air dan menciptakan gelombang buatan berskala besar yang meniru jejak kapal asli. Bahkan, desain reflektor sudut generasi terbaru tidak lagi berbentuk satu kubus mulus. Mereka kini dibangun dari ratusan reflektor mikro yang disusun secara acak, dirancang dengan algoritma fraktal untuk mensimulasikan ketidaksempurnaan pantulan radar dari sebuah kapal perang yang berantakan. Menggunakan matematika melawan matematika, beberapa umpan canggih juga dilapisi dengan material penyerap radar parsial. Ini terdengar kontradiktif. Mengapa umpan pelacak dilapisi cat siluman? Tujuannya adalah untuk meredam pantulan yang terlalu terang, agar persis menyamai tingkat keterangan lambung kapal asli yang telah menua dan berkarat. Detail adalah kunci penipuan. Satelit juga mulai menggunakan radar multiband, menembakkan gelombang dengan berbagai panjang frekuensi secara bersamaan. Reflektor sudut sederhana biasanya hanya optimal memantulkan satu rentang frekuensi tertentu. Jika di-scan dengan frekuensi yang berbeda, ukuran ilusi reflektor tersebut akan menyusut dan terbongkar kedoknya. Sebagai respons, insinyur taktik militer merancang reflektor tumpuk nested reflectors. Ini adalah reflektor berukuran kecil yang diletakkan di dalam reflektor yang lebih besar, mirip seperti boneka Matryoshka dari Rusia. Desain bersarang ini mampu memantulkan berbagai panjang gelombang radar secara bersamaan secara mematikan. Pertarungan antara algoritma kecerdasan buatan bernilai triliunan rupiah melawan susunan plat aluminium dan geometri fraktal terus berlanjut tanpa akhir. Setiap kali AI satelit menemukan cara baru untuk mengidentifikasi kepalsuan, para ahli fisika menemukan geometri baru untuk menyempurnakan ilusi tersebut. Pada akhirnya, pertempuran ini membuktikan satu prinsip dasar peperangan elektronik. Membuat sensor menjadi 10 kali lebih akurat, membutuhkan biaya ribuan kali lipat lebih mahal.
Sedangkan membuat umpan menjadi 10 kali lebih membingungkan, hanya membutuhkan sedikit kreativitas dan tambahan plat logam murah. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari sains armada hantu ini? Kebenaran di era perang sensor sangatlah rapuh. Mata digital kita, tak peduli seberapa canggih resolusinya, pada akhirnya hanyalah alat yang memproses gelombang fisika. Dan hukum fisika, secara alamiah, bersifat netral. Ia bisa dibaca namun ia juga bisa dimanipulasi. Sebuah sudut 90 derajat yang sederhana, elemen dasar dari pelajaran geometri anak sekolah menengah, terbukti mampu mengelabui satelit mata-mata paling canggih yang pernah dibuat oleh umat manusia. Ini adalah pengingat yang indah, sekaligus menakutkan bahwa teknologi tinggi tidak selalu menang melawan fisika dasar. Selama militer masih bergantung pada pantulan gelombang elektromagnetik untuk melihat medan pertempuran dalam kegelapan. Selama itu pula seni penipuan reflektor sudut akan terus eksis, armada hantu akan terus berlayar di samudra data, menjadi mimpi buruk bagi sistem penargetan otomatis di seluruh dunia. Inilah seni berperang yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan ahli strategi kuno, Sun Tzu, semua peperangan didasarkan pada penipuan. Di abad ke-21, penipuan itu tidak lagi memakai kostum kamuflase hutan, melainkan menggunakan manipulasi matematika ruang, frekuensi microwave, dan geometri ortogonal murni. Dunia sains militer selalu menyembunyikan rahasia-rahasia brilian di balik layar kesederhanaan fisika. Mempelajari bagaimana senjata bekerja bukan berarti mengagungkan perang, melainkan memahami bagaimana peradaban kita mendorong batas-batas inovasi teknologi dan sains ke tingkat yang paling ekstrem. Terima kasih sudah menjelajahi sains di balik ilusi militer ini bersama saya, Raka Pratama. Jika kalian menyukai taktik militer yang cerdas dan fisika terapan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan like. Komen di bawah, taktik tipuan militer apalagi yang kalian tahu. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya selanjutnya.